Akhir tahun udah deket, artinya sebentar lagi udah waktunya musim liburan ya. Yang pasti waktunya itu banyak untuk bermain game. Apalagi nih lulus semua yang gabut di rumah, yang gak punya teman atau temennya online doang, pasti udah waktunya grinding game ya di liburan kali ini. Ya gue sih juga udah punya beberapa persiapan ya untuk mengisi liburan nanti. Walaupun gue gak libur, sekaligus gue mau cobain game-game lama gue yang gue suka dulu gitu. Apalagi nanti ada GTA 6 kan, gue mesti nostalgia. Dan juga gue mau cobain mouse gaming baru ini ya buat di rumah nanti, yaitu menggunakan mouse gaming baru dari ROG, yaitu ROG HyperAce Aim Lab Edition. Jadi ini sebuah mouse gaming ROG yang kolaborasi dengan Aim Lab ya. Yang mana Aim Lab ini kalau lu masih nggak tahu gitu ya, Aim Lab itu kayak semacam software untuk software gaming lah ya, untuk ngelatih aim lu main FPS gitu. Dan gua juga udah sempet nyobain, tapi ya udah nggak nyobain lagi karena kebanyakan kerjaan, jadi ya udah otomatis skill gua tuh jatuh banget gitu ya. Tapi ya ini artinya kita bisa lihat dengan ROG kolaborasi dengan Aim Lab ya, berarti itu ROG serius gitu, pengen ngebuat sebuah mouse gaming yang punya performance yang bagus banget, apalagi di segi sensornya. Ya nggak mungkin dong udah Aim Lab tapi masih jelek gitu kan. Kita mulai dulu dari bahas desainnya ya, yang mana ini agak lucu. Ini tema putih dengan biru muda sebagai aksennya, plus ada logo ROG dengan sisi mouse texture, jadi ya nggak licin, plus kontur tambahan juga buat grip di ujung jari-jari di sisi sampingnya. Ada juga nih logo Aim Lab nyempil ya, tadi hampir nggak kelihatan. Kalau bentuk mouse-nya ini ambidextrous tapi tetap cuma tangan kanan aja. Ukuran tangan gue pun enak buat palm dan claw grip. Terus untuk scroll wheel-nya juga cukup tactile ya, kliknya empuk dan nggak keras. Total tombol sisi surface-nya itu normal, ada 5 aja, klik kiri, klik kanan, tengah, dan juga sisi side button-nya. Dan untuk sisi bawahnya itu ada slot untuk dongle, ada switch mode-nya untuk pairing mode dan juga DPI button. Serta untuk fit-nya dia udah pakai PTFE fit ya. Nah, yang menarik yaitu di bagian bobotnya. Mouse ini cuma bobot di 54 gram aja. Ini ultralight, ini super ringan, bahkan ngalahin sama Logitech punya gitu. Yang Logitech ini mau yang baru mau yang lama dia itu belum nyentuh ke 54 gram gitu. Ini mouse ringan nih, enak, apalagi lu suka bermain game FPS, buat flick gitu, buat kayak drifting, bukan drifting lagi, gue lupa flick, gue lupa sebutannya ya karena gue udah lama gak main FPS. Ngeflick buat aim posisi gitu lah, pokoknya intinya aman gitu ya. Apalagi buat reset posisi kalau mouse-nya berat itu pasti capek banget karena gue udah cobain dulu. Dan walaupun ini mouse-nya ringan di 54 gram tetap durable dari segi bahan build quality-nya. Kalau sensor dia itu pakai optik ROG Aimpoint ya. Asli nggak ada masalah, udah bagus banget, high end sensor punya dan up to 36.000 dpi. Lalu untuk LOD-nya ini juga udah super rendah, jadi nggak bakalan over tracking saat reset posisi. Ya kalau udah ngomongin sensor ya di tahun 2023, apalagi sensor mouse gaming high end kayak mouse gaming premium ya, nggak mungkin lah udah pakai sensor jelek gitu. Terus juga buat switch juga udah pakai custom ROG micro switch, tahan 70 juta klik, setara pula kayak KLG M8. Ya sebenarnya kalau udah buat performa ya mau sebagus apa mouse-nya gitu ya udah nggak perlu dibahas lagi, udah pasti bagus karena yang pasti ROG pula gitu ya, nggak mungkin kasih yang ecek-ecek. Sebelumnya pun gue udah ngetes mouse ROG itu juga udah bagus ya, apalagi ini dikasih spek rata kanan bareng Aim Lab punya. Ditambah kerja sama Aim Lab gitu ya, game training itu udah lancar banget gitu buat lancarin FPS kalian, bukan FPS gambar ya, tapi main game FPS kalian, aiming kalian pasti bakal lebih bagus gitu. Menariknya lagi di bagian softwarenya, komplit ini fiturnya. Secara basic kayak mouse gaming lain itu ada, sampai yang ada punya ROG-nya sendiri. Bahkan ada section untuk dongle-nya, yaitu punya nama Omni Receiver ya, yang kerjanya itu bisa connect dua device sekaligus. Khususnya sih untuk produk ROG juga, jadi biar nggak boros colokan, bisa connect ke keyboard ROG juga yang udah wireless. Ditambah lagi kalau lu punya ekosistem ROG bakal makin gokil lagi menurut gua untuk sinkronasi antar peripheral ROG lainnya. Malah emang ini sih udah peripheral wajib ya kalau misalkan lu udah punya laptop ataupun ya rakit PC punya ROG. Kayak nggak mungkin gitu ya lu kurang duit buat beli ini, kan produk ROG kan udah premium dan nggak mungkin pasar untuk mouse ini yang masih kurang duitnya gitu. Nah sekarang kita bandingin aja sama Logitech. Di sini gue udah megang Logitech yang ada tuh cuma Superlight yang generasi lama.
yang barunya itu gak gua bawa saat ini ya. Ini jujur aja keduanya ini udah memiliki spesifikasi yang mantap. Gak mungkin gua nggak bakal bandingin lagi dari segi sensor, dan udah pasti mantap ya. Dia udah high spec juga yang kayak startup PMW 3396 kalau nggak salah. Terus juga dia udah high efficiency juga, jadi dari segi baterai pun juga udah irit ya, nggak bakalan boros lagi. Paling dari segi desain yang jelas ROG ini pasti lebih ceper bentukannya. Menurut gue ini lebih asik buat gunain secara claw karena area kliknya itu jadi lebih nyaman untuk digenggam. Bobotnya jelas ya udah lebih ringan ROG gue karena Logitech ini masih di kisaran 63 gram, belum nyentuh di range 50 gram, bahkan seri yang barunya pun juga seperti itu. Sama untuk di bagian tekstur, Logitech ini kan polosan ya, jadi agak gak enak kalau keringetan. Gripnya itu nggak ada gitu. Kalau mau pakai grip tape ada, tapi gue sayang nggak mau pakein ke mouse Logitech ini. Ya sama, kalau ROG pun juga ada, kayaknya juga kayak agak sayang gitu pakai grip tape tambahan. Nambah bobot, nambah ngurangin estetikanya juga gitu. Jadi kayak mending kayak udah vanilla aja gitu bawaan. Terus RGB dia punya sebagai aksen aja. Ya kali kan ROG nggak punya RGB gitu ya. Dan untungnya si ROG ini tuh nggak bikin kayak mouse dengan RGB yang aneh-aneh, cuma sekedar scroll wheelnya aja, dan ini juga berfungsi sebagai indikator. Tapi bukan berarti karena dia nggak punya RGB dia itu nggak punya indikator, dia tetap ada indikator di bagian titik sini. Jadi kalau baterainya mau habis, sama dia itu bakalan berubah fungsinya jadi sebagai indikator baterainya guys. Dan secara fitur sih ya 11-12 lah. Apalagi dengan Logitech yang baru ya, namanya juga udah high end, teknologi baru saling memungkinkan udah memiliki keunggulan yang sama. Jadi apalagi di harganya yang udah high end punya di sekitaran 1,7 jutaan, gua rasa ini udah bukan kayak punya kekurangan yang sangat jauh ataupun kelebihan yang sangat jauh gitu, udah sama-sama mirip. Tapi tadi kekurangan si Logitech, dia itu cuma ya punya si peripheralnya aja, nggak punya kayak ekosistemnya sendiri. Nggak kayak si ROG ini, kalau misalkan udah punya PC-nya ataupun punya laptopnya, gua rasa udah enak, nggak perlu install software lagi karena udah punya Armoury Crate di device-nya kalian gitu. Jadi tinggal connect aja dan setting sesuai preferensi kalian guys. Intinya ini plus minus ya dari kedua mouse ini, udah sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Apalagi si ROG, sebuah pendatang baru mouse gaming yang seperti ini pun juga mengecewakan gua. Dia punya keunggulannya masing-masing ya, dan ini pun juga gue suka, apalagi khususnya buat lu yang udah punya ya peripheralnya ROG serta laptop dan juga komputernya. Dan selama gue pakai mouse ini pun buat bermain game di kantor, ini juga nggak memberikan experience yang jelek. Udah pasti aimnya bagus, ditambah ringan juga, jadi tangan gue nggak pegel mainnya. Jadi ya gue udah cukup puas pakai si ROG ini selama beberapa hari di studio ini. Kayaknya gue bakal coba di rumah gue. Mungkin kalau lo tertarik sama mouse ini, silahkan beli aja karena ini harganya tadi gue udah bilang dia nggak jauh sama Logitech yang ini, yang Superlight punya, bukan yang baru, di sekitaran 1,7 jutaan doang. Yang menurut gua ini sih masih fair dari kedua mouse ini, tinggal lu pilih aja lu suka mau yang mana, apalagi dengan bentuk yang berbeda ya lu mesti menyesuaikan dengan playstyle lu sih ya. Jadi mungkin itu aja sih ya bahasan gua dari video mouse-nya si ROG ini, mouse ROG Harpe Ace Aim Lab Edition yang gue compare sedikit dengan Logitech ya. Dan mungkin itu aja. Kalau misalkan kalian suka videonya silahkan like aja, dan kalau mau diskusi nanya-nanya soal mouse ini boleh aja, apalagi kalau mau bandingin lagi soal Logitech silahkan tanya aja, karena gue juga sempat pakai Logitech buat jadi daily gue gitu ya. Jangan lupa kasih jangan lupa follow semua sosial media kita juga yang di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, semua linknya di deskripsi. Dan jangan lupa untuk nonton nyantai selanjutnya. Bye.